Sekolah Metodis 2 bisa berdiri sampai dengan sekarang, semua peran banyak orang, tidak hanya satu, bukan hanya saat ini, tapi kita bisa standing here karena ada pendahulu-pendahulu kita yang berjuang, yang mendapatkan dana, yang memperjuangkan pembangunan, yang mencari SDM handal, sampai dengan melakukan strategi marketing yang baik, melakukan pemetaan sekolah dengan baik, sampai dengan sekarang kita bisa melanjutkannya karena memang pendahulu-pendahulu kita itu luar biasa. Dan kita beri tepuk tangan untuk para senior kita. Sekali lagi Bapak Ibu, kita beri tepuk tangan untuk karya yang akan kita sama-sama saksikan. Dalam nama Tuhan dipermuliakan, mari kita saksikan video dokumenter sejarah Sekolah Metodis 2 Palembang. We stand strong for 7 decades. We stand strong for 7 decades. PKMI 2 Palembang atau yang dikenal dengan sebutan Sekolah Metodis 2 Palembang merupakan sebuah lembaga pendidikan yang bernaung di bawah Yayasan Pendidikan Gereja Metodis Wilayah 2 secara umum dan secara khusus berada di bawah naungan GMI Bethlehem Palembang. Keberadaan Sekolah Metodis 2 Palembang diawali setelah terbentuknya Central School Committee atau sebuah badan yang mengkoordinir pendidikan di Gereja Metodis Indonesia. Badan inilah yang memotivasi jemaat Metodis berbahasa Tionghoa Palembang yang dipimpin oleh Pendeta Tan Peng Kun untuk membuka taman kanak-kanak. 根据我从可靠来源听到的历史记录，当时陈炳基牧师看到很多会友们的儿女们在教育方面面对问题，陈牧师意识到通过教育过程为下一代做好准备多么重要，因此这成为了地港卫理公会华语部在1952年建立幼儿园的原因和动机。 Ketika pertama kali dimulai, TK Metodis 2 diberi nama Ihwa Yecheyuan. Lokasinya berada di Jalan Talang Jawa Lama nomor 18, Kelurahan 17 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 1 Palembang, yang pada saat ini dikenal dengan Jalan Kolonel Atmo nomor 422, Kelurahan 17 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 1 Palembang. Setelah beberapa tahun jumlah murid terus bertambah, maka Gereja Metodis berbahasa Tionghoa Palembang berinisiatif membuka sekolah dasar. Dan kemudian Sekolah Metodis 2 pada saat itu berganti nama menjadi Ihwa Xiaoxie. SD Metodis 2 dibuka oleh Pendeta Yap Tianping sejak bulan Maret 1958. Pendeta Yap Tianping merupakan gembala sidang GMI berbahasa Tionghoa atau yang sekarang dikenal dengan GMI Bethlehem Palembang dari tahun 1958 sampai tahun 1970. Pada saat itu Pendeta Yap Tianping menjalankan dua peran. Pertama sebagai gembala sidang atau pimpinan jemaat, dan kedua sebagai kepala sekolah selama lebih kurang 13 tahun. Perkembangan Sekolah Metodis 2 Palembang pada masa itu terus berlanjut. Dan pada tahun 1965, Pendeta Yap Tianping bersama dengan majelis gereja dan pimpinan distrik kala itu, yaitu Pendeta MH Napitubulu, mengajukan permohonan bantuan kepada Gereja Metodis Pusat di Amerika. Permohonan dikabulkan dengan dikirimnya uang sebesar 10.000 US dollar untuk mendukung perkembangan Sekolah Metodis 2 Palembang pada masa itu. Bantuan dari Gereja Metodis Pusat di Amerika dikelola oleh Gereja Metodis berbahasa Tionghoa untuk membeli sebidang tanah persis di seberang bangunan lama yang kini Jalan Kolonel Atmo nomor 450, yang merupakan tanah perkuburan Belanda seluas 2.931 meter persegi dengan bukti hak guna bangunan nomor 230 dan 234 dengan harga 42 juta rupiah.
Di atas tanah inilah kemudian dibangun gedung permanen berukuran 56 meter kali 8 meter yang terdiri dari 7 lokal belajar dengan 3 lantai pada masanya. Biaya pemindahan kuburan dan pembangunan seluruhnya mencapai lebih kurang 250 juta rupiah. Pendeta Yap Tien Ping juga mencari dana ke Singapura dan akhirnya berhasil membeli tanah tersebut dari pemerintah. Serta kuburan Belanda dipindahkan hingga bersih dan mulai membangun kompleks sekolah yang luas. 学校发展的下一阶段的标志是开幕初中和高中级，是广大基港卫理学校的服务。1974年，作为幼儿园和小学校长是 Hengki Pasaribu， 以学校为眼，就是我们今天所支撑的董事。然后学校董事提交了一份通知书，以建立一所初中。当初学校只有21名，这21名的学生由5位老师的关照和教育，那就是 William Lucas、Wakizan、Basuki、Adi Sukarmo、Suri Dharma。1974年5月28日，建立初中新堂得到了当地司处负责人批准或者赞同。同年，为了学校也是设统化更新制度，这也是根据政府的政策，以华人为主的学校，以印尼本土公民与印尼公民就是华侨的比例60:40的系统进行。Hengki Pasaribu ternyata tidak dapat lama menjabat sebagai kepala sekolah dikarenakan persyaratan akademis yang kurang memenuhi standar dari Dinas Pendidikan pada masa itu. Jabatan kepala sekolah kemudian digantikan oleh William Lucas, di mana serah terima jabatan dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 1974. Acara serah terima tersebut dihadiri oleh Ketua BPS, Kunsali, dan Ketua Badan Pendidikan Konferensi Tahunan Sumsel Jawa, Pendeta Caidi Yunus, serta pimpinan distrik GMI Sumsel Jambi, Pendeta Huta Sohid. Menyusul berdirinya tingkatan SMP dan didukung dengan animo orang tua SMP lulusan tahun 1979, maka melalui rapat pimpinan perguruan dan BPS disepakatin bahwa PKMI 2 Palembang mengajukan pendirian SMA dengan kondisi siswa sebanyak 144 siswa, 3 kelas dan diasuh oleh 12 orang guru. Rapat juga menetapkan Ibu Eliana Limarno sebagai kepala SMA pada saat itu. Pengajuan pendirian SMA ditanggapin dengan baik oleh Bapak Kepala Subdit Kesra, Sekda Wali Kota Palembang, melalui suratnya nomor 1933-Kesra-2A-79 tertanggal 19 September 1979. Selepas berdirinya tingkatan SMA, Sekolah Metodis 2 Palembang masuk masa pendewasaan, dimulai dari tahun 1980 sampai dengan tahun 1995. Menandai masa ini, ada banyak prestasi yang dicapai oleh Sekolah Metodis 2 Palembang. Pada tahun 1980, PKMI 2 mencapai prestasi dalam jumlah siswa. SD mencapai 1.868 siswa dan murid SMP mencapai 816 siswa. Dengan total jumlah siswa pada saat itu hampir mencapai 3.000 siswa. Masa pendewasaan ini juga ditandai dengan pesatnya pembangunan beberapa gedung permanen tambahan untuk menunjang proses belajar mengajar. Selain penambahan jumlah siswa dan pembangunan, masa ini juga ditandai dengan perkembangan jenjang status akreditasi. Tingkatan SD diakui, tingkatan SMP disamakan, dan tingkatan SMA juga disamakan. Pada masa ini juga tepatnya tanggal 1 September 1987 telah diterbitkan buku sejarah perkembangan PKMI 2 Palembang yang disusun oleh tim pimpinan oleh Mariono dan dicetak setebal 69 halaman sebanyak 3 eksemplar. 1 eksemplar buku ini dikirimkan kepada kantor pusat GMI di Medan. Buku sejarah ini tentu menjadi bagian penting dalam mencatat perjalanan PKMI 2 Palembang.
Kemudian dari tahun 1995 sampai 2005, PKMI 2 atau yang kita kenal dengan Sekolah Metodis 2 memasuki masa penataan tahap 1. Lain dengan PT Gramakom Jakarta untuk pendidikan komputer, Universal Mega Brain Center untuk pembelajaran aritmatika sempoa, dan PT Quantum Inti Dinamika Jakarta untuk pembelajaran fisika yang berbasis multimedia. Semua fasilitas dan kerjasama ini disiapkan guna menunjang program kurikulum berbasis kompetensi atau yang dikenal dengan kurikulum KBK. Setelah masa penataan pertama, Sekolah Metodis 2 Palembang masuk ke masa penataan kedua yang berlangsung dari tahun 2005 sampai 2010. Pada masa ini, Sekolah Metodis 2 terus bergeliat maju di tengah-tengah tantangan perkembangan dunia pendidikan. Masa ini ditandai dengan alih generasi kepemimpinan dan pengkaderan pemimpin-pemimpin muda. Beberapa kepala sekolah yang berasal dari jemaat GMI Bethlehem mulai diberi kepercayaan untuk memimpin di PKMI 2 Palembang. Pada masa ini, Sekolah Metodis 2 Palembang mulai menerapkan konsep marketing yang berkesinambungan untuk terus memperkenalkan sekolah ini kepada masyarakat Kota Palembang dan sekitarnya. Pada tahun 2008, SMP dan SMA Metodis 2 berhasil mendapatkan predikat akreditasi dengan nilai amat baik dari Badan Akreditasi Provinsi Sumsel. Dari segi pengembangan fasilitas pembelajaran, pada masa ini banyak sekali renovasi dan penambahan ruang-ruang yang mendukung proses pembelajaran. Menjadi sekolah pertama yang menggunakan laptop untuk laboratorium komputer, membangun dapur wirausaha dengan nama Susanna Wesley Kitchen yang diresmikan pada tanggal 29 Januari 2010. Menambah fasilitas ruang Charles Wesley Musik dengan theater room yang diresmikan pada tanggal 22 Juli 2010. Juga memasang sarana CCTV di seluruh area sekolah. Dalam hubungan dengan gereja, khususnya GMI Bethlehem, PKMI 2 tentu saja didukung secara penuh oleh GMI Bethlehem karena semua anggota Komisi Penyantun Perguruan yang dulu bernama Badan Penyantun Sekolah atau BPS adalah anggota dari Jemaat GMI Bethlehem. GMI Bethlehem bersama Sekolah Metodis 2 juga secara konsisten terus melakukan pendidikan karakter melalui kegiatan ibadah siswa yang dilakukan setiap minggunya, retreat siswa yang dilakukan setiap tahunnya, dan bersama melayani di Minggu PKMI 2 setiap awal bulan Mei setiap tahunnya. Sekolah Metodis 2 Palembang memiliki visi menjadi sekolah Kristen yang mengutamakan iman, ilmu, dan pelayanan. Misi dari sekolah ini tertuang dalam 3 poin, yaitu pertama, memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk dapat mengembangkan potensi akademik atau pengetahuan siswa. Kedua, mempercayai bahwa setiap siswa terlahir dengan potensi dan bakat yang berbeda. Untuk itu, sekolah sangat menghargai proses kreativitas melalui berbagai macam kegiatan yang bersifat menggali potensi sehingga terbentuk siswa yang kreatif, inovatif, mandiri, dan mampu bekerja sama. Yang ketiga, membangun dan membudayakan nilai-nilai Kristiani di lingkungan sekolah agar terbentuk siswa yang berkarakter baik. Dalam proses belajar sehari-hari, Sekolah Metodis 2 menekankan pada 3 hal, yaitu akademik, karakter, dan kreativitas. Dalam hal akademik, kami percaya bahwa pengetahuan dan informasi akan membuat kamu lebih percaya diri dalam berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain. Pada poin karakter, kami yakin bahwa talenta akan menolong kamu sampai di puncak. Namun karakterlah yang akan membuat kamu bertahan berada di sana. Dan yang terakhir adalah kreativitas. Kami melihat kreativitas adalah sebuah upaya atau hasil dari menghubungkan hal-hal yang belum pernah terhubung sebelumnya. Maka Sekolah Metodis 2 menggabungkan ketiga pilar pendidikan tersebut, yaitu akademik, karakter, dan kreativitas. Sekolah Metodis 2 memfasilitasi siswa-siswi dengan program belajar akademik dan non-akademik yang beragam. Dimulai dari puluhan kelas pengembangan diri yang tersedia, rangkaian kegiatan field trip, kegiatan pembelajaran yang berbasis vokasi, project-based learning, dan pertunjukan seni. We believe education is one of the most powerful tools
for future success of children and young people. Konser pendidikan anak Indonesia Berani Bermimpi merupakan salah satu kegiatan besar yang diadakan oleh Sekolah Metodis 2 Palembang. Kegiatan ini bertujuan untuk mengkampanyekan semangat untuk mendukung anak-anak Indonesia secara umum dan anak-anak Sekolah Metodis 2 secara khusus agar mereka berani mengejar cita-cita dan mimpi mereka. Kampanye ini dibalut dengan pertunjukan seni musik dan seni suara, dihadiri oleh lebih dari 1.600 penonton. "70 tahun Sekolah Metodis 2 Palembang berdiri. Kami terus berupaya untuk mendidik anak-anak negeri ini. Kita bersyukur bahwa prestasi anak-anak Sekolah Metodis 2 semakin bertambah dan hampir semua bidang kita jajaki. Dalam bidang pengembangan teknologi, tim SMK Metodis 2 berhasil menjadi juara 3 pada kompetisi nasional V-Vector Indonesia 2021 dengan pengembangan media belajar Tap-Tap-Talk. Juga dalam bidang yang sama, tim SMK Metodis 2 juga berhasil meraih penghargaan The Most Innovative Work pada Festival Karya 2021. Pada bidang olahraga, tim basket SMA Metodis 2 secara konsisten meraih gelar juara 1 selama 3 kali berturut-turut untuk kompetisi basket tingkat provinsi. Selain ini, tahun ini kita juga memiliki salah satu siswa SMA yang berhasil mendapat kesempatan pertukaran pelajar ke Jepang. Dan masih banyak lagi prestasi yang diraih oleh siswa-siswi Sekolah Metodis 2 Palembang. Saya bersyukur menjadi bagian dari SMA Metodis 2 Palembang. Di sekolah ini, saya bertumbuh bukan hanya secara akademik, tetapi juga secara karakter dan kepercayaan diri. Mama, 已经钓了一条大鱼. Kesempatan untuk memimpin organisasi siswa di SMA Metodis 2, volunteer di berbagai kegiatan sekolah akan menjadi bekal saya ketika saya di Jepang selama 1 tahun nanti. Metodis 2, Gambarimasho! SD Metodis 2 merupakan rumah kedua saya. Di sini saya belajar untuk berani membuka diri mengeksplor talenta yang tersembunyi. Kemarin saya meraih medali emas dalam Festival Indonesiana 2022. Dan ke depan saya berharap terus dapat mencetak prestasi-prestasi baru bersama Sekolah Metodis 2. 70 tahun Sekolah Metodis 2 berdiri, kami terus berupaya untuk mendidik dan memberkati. We stand strong for 7 decades.